Punya aku ini punya aku. Tahu ketika dia sudah dibilang kok. Punya istri yang pulang kali tak sempat orang yang sama. Susah banget sih. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan sampai seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Maka itu, bertobatlah dan hiduplah sesuai kehendak Tuhan bagimu. Jadilah muridnya yang taat dan setia, karena ia telah mati menggantikan kamu menanggung dosa-dosamu yang kecil. Dan ketahuilah, ia sudah mengampuni kamu. Salibkanlah kehidupanmu yang lama dan masuklah dalam anugerah keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagimu. Ya makasih ya. Kenapa? Soalnya aku nggak jadi badanmu. Soalnya aku tuh kan badan itu lucu sekali. Dan aku jadi kepingin. Ya nggak apa-apa. Lain kali jangan itu lagi ya. Ma, kita mau minta maaf, Ma. Kita sudah terikat sama Ken. Kita sudah nggak mau sama Mama. Kamu rajin belajar. Kita minta maaf, Ma. Kita janji mau rajin belajar lagi, Ma. Jika kini kamu telah sadar, nak, bahwa kamu telah terikat oleh game. Kini kamu telah sadar. Jika dengarkan Mama, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita adalah manusia yang baru. Dan kini kita harus pikul salib. Kita harus pikul salib, nak. Kita tinggalkan dosa-dosa kita dan kita hidup menjadi manusia yang baru.
ya, tempo hari aku minta cerai. Kata-kataku jahat. Aku sudah minta ampun sama Tuhan Yesus. Tuhan ingatkan aku melalui janji nikah 25 tahun yang lalu. Kita sama-sama janji bahwa di dalam suka dan duka, di dalam kaya maupun miskin, kita tetap bersama. Iya, sayang. Aku tidak butuh barang-barang berharga itu, sebab Papa lebih berharga bagiku. Ya, Mama. Aku juga tidak mau bercerai. Aku mau hidup bersama denganmu selamanya sampai mau memisahkan kita. I love you, sayang. Begitu, Papa. Gun, kayaknya baik kabar Gun. Sekarang gimana ceritanya? Ya, ya aku senang udah baik-baik. Kemarin aku dari gereja dan waktu firman Tuhan disampaikan, aku merasa ditegur oleh firman Tuhan. Aku menyesal dulu. Aku telah menceraikan istriku dan sekarang hidup dalam dosa, bergonta-ganti cewekku. Aduh, aku menyesal. Aku mau bertobat, Bu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Puji Tuhan ya, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi engkau sehingga engkau kembali bertobat. Mulai saat ini cari istrimu, rujuk kembali. Itu jalan yang terbaik dan itu menjadi kehendak Tuhan. Iya, makasih. Memang kau sahabatku yang baik. Ya, aku mau segera cari si Nina istriku. Aku mau kembali dengan dia. Aku mau rujuk kembali. Ya, ternyata pun selama ini aku hidup lama foya-foya, tidak seindah yang aku ceritakan. Hatiku kosong banget. Kadang-kadang di malam hari aku merasa sendirian, nggak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi lewat firman Tuhan, benar-benar aku akan diubahkan menjadi yang baru. Tolong ya Gun, ayo kita sama-sama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan ya, tidak ada kata terlambat. Selagi ada kesempatan, tetap hidup bersama Tuhan. Mulai sekarang, mari kita pikul saya bersama-sama. Hidup dalam kesucian, dalam kebenaran, ikut Tuhan sampai akhir. Makasih Gun, mari kita sama-sama memikul salib kita. Oh, haleluya. Sama-sama begitu kan. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup
jadi satu dalam kematiannya, juga jadi satu dalam kebangkitannya. Kalau satu dalam kematian, bagian kita, ya, biar kita terus pikul salib seperti di banyak salib. Matikan daging, jangan bereaksi dosa, tetap hidup dalam kesucian. Enak tidak enak, senang atau susah, ngerti tidak ngerti, tetap taat. Seperti Ibrahim suruh korbankan anaknya, mikir-mikir, aneh Tuhan ini. Katanya lewat Isa, anak yang manis, suruh korbankan. Saudaraku, ngerti tidak ngerti, tetap taat. Saudaraku, Maria bolak-balik tidak mengerti. Waktu dia lihat putranya mati, loh, juru selamat kok mati. Saudaraku, dia tidak ngerti, betul-betul mati. Kita harus jadi satu dalam kematiannya. Jangan benci, jangan cinta uang, jangan berzina, mau minta cerai, itu jahat. Jangan memikirkan yang salah, itu bagian kita. Matikan daging, dan kita akan ikut dalam kebangkitannya. Kita akan tertolong, kita akan lihat kuasa yang bekerja. Itu bagian Tuhan, membangkitkan. Tapi Yesus, dia bilang, aku tetap taat. Kalau bisa dia mau lari, kalau boleh lalukan cawan ini setengah mati. Saudaraku, dia mengerti, Roh Kudus celingkan dia, bahkan sampai 3 hari mati. Kalau boleh lalukan cawan ini, batal, saudaraku. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Tuhan bilang 3 kali berdoa. Saudaraku, Bapak bilang tidak bisa, nah, tetap pikul salib. Dia bilang baik. Akhirnya di atas salib dalam penderitaan, dia bilang sudah selesai, sudah genap. Saudaraku, lalu Bapa dan Roh Kudus, saudaraku, sesudah mati dibangkitkan. Jangan takut, tetap dalam kesucian, tetap bersyukur, hadapi kesukaran keuangan, mungkin keluarga, mungkin dalam pekerjaan, saudaraku, dalam pelayanan. Jangan takut, bagian kita pikul salib, dan Tuhan akan membangkitkan. Yang percaya dan yang mau pikul salib, silakan bangkit berdiri. Biarpun saudara dan diberi salib, itu ada. Oh haleluya. Kalau ikut serta dalam kematiannya, Allah akan membangkitkan. Saudara percaya? Haleluya. Kuasanya luar biasa. Sulit membangkitkan orang, tapi Allah sanggup. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak tanya apa kamu sanggup, tapi Tuhan tanya apa kamu mau. Kalau kita mau mati, pikul salib, mati ke daging, Tuhan akan beri kuasa kebangkitannya. Saudara sudah bangkit berdiri, artinya mau, Tuhan akan tolong. Komplit segala rencana itu, segala janji sudah ada. Seperti di HP itu, komplit segala-galanya. Kita mesti mengerti dan pakai. Dan kita lihat Tuhan akan memberi kebangkitan yang luar biasa. Apa yang mata tidak lihat, apa yang telinga tidak dengar, apa yang tidak muncul dalam hati, akan diberikan Allah untuk orang yang ikut ambil bagian dalam kematian. Allah akan beri bagian untuk kebangkitan.
Yang percaya katakan amin.